Selamat Pak Zahid, Pak Alvina, dan Pak Atika. Apakah sampun hadir? Sampun, dokter. Ampun dokter, monggo. Baik, sesi ini insya Allah tentang IPI 1 ya. Seperti monggo kami persilakan kepada Pak Zahid. Bu Nay mohon izin mungkin terakhir karena masih dalam perjalanan. Silakan buat Pak Zahid. Monggo Pak Zahid. Setelah Pak Zahid. Nggih, siap dokter. Sekedap mohon izin share screen nggih. Belum bisa nggih Pak Zahid ya? Share screen-nya. Saged dokter tasik proses Oh, sudah. ngapunten. Oh, nggih, mboten saged. Sebentar Tidak diizinkan. Nggih, menunggu tidak hostnya dari diizinkan. admin sebentar Pak ya. Mas Didit sudah bisa buat saya screen Mas Didit? Monggo dokter kita sudah jadi host dok. Ya, baik. Monggo silakan Pak Zahid. Pak Zahid sudah bisa saya screen ya? Monggo setelah Pak Zahid, Bu Atika nggih. Monggo. Pak Saidnya mungkin bisa dijadikan co-host dokter kita. Sebentar. Co-host ya. Sampun. Silakan Mas Zahid. Nggih, sekedap nggih, nggih. Nggih. Bisa, nggih. Sudah terlihat nggih? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nggih. Matur suwun sangat. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, yang saya hormati Bu Doktor kita, Bu Atika dan Bu Nailis, yang dari farmasi. Mohon izin menyampaikan lebih dahulu, serta adik-adik mahasiswa sekalian, dari kedokteran, farmasi, fisioterapi, dan keperawatan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara online, dengan niatan semata-mata kita tolabul ilmi. Semoga nanti kita mendapatkan keberkahan dari ilmu kita dan insya Allah sesuai dengan yang disampaikan di dalam beberapa hadis itu bahwa barang siapa yang fokus, barang siapa yang sungguh-sungguh, barang siapa yang selalu berusaha menambah pengetahuan, menambah ilmunya, maka insya Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melarat baik di dunia maupun di akhirat. Nggih. Nah, ini sesuai dengan konsep kita, yang pertama yaitu interprofesional Islamic Care. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian yang belajar di UMM itu membawa background lain selain keilmuan masing-masing, yaitu apa ada Islamicnya. Nah, jadi nanti harapannya, ini nuwun sewu nggih, saya mohon maaf. Mungkin yang beragama lain saya mohon maaf sebelumnya nggih. Jadi ibaratnya di sini spiritual itu jangan dilupakan nggih. Spiritual itu jangan sampai lepas dari setiap kita melakukan apa ibaratnya mengerjakan keahlian kita atau profesionalisme kita itu tetap kita membawa konsep spiritual kita. Nggih. Mungkin yang saat ini yang mungkin nanti yang banyak saya sampaikan adalah dari sisi Islamik ya, karena mohon maaf yang saya pahami kan dari situ. Untuk yang beragama lain nuwun sewu nggih, mohon maaf sangat, silakan nanti menyesuaikan nggih. Oke. Eh, Sebentar.
Tidak terlihat saya. Oke, nah, jadi nanti teman-teman sekalian dalam eh, yang saya sampaikan nanti ini ada beberapa konten ya. Yang pertama adalah konsep IPE. Nanti mungkin akan lebih diperdalam sebenarnya yang ahli IPE itu kan Bu Dokter Gita ya. Di beliau di disertasinya itu juga mengkaji detail tentang IPE. Nah, nanti saya mungkin superficial aja begitu. Nah, terus yang kedua adalah konsep interprofesional Islamic Care. Nah, saya fokus pada profesi saya yaitu ruang lingkup keperawatan, kompetensi klinis keperawatan serta peran perawat dalam tim IPE gitu. Oke, oke, sebentar kok enggak jalan slide-nya. Ah, ya. Yang pertama teman-teman sekalian, jadi di sini untuk IPE sendiri itu adalah proses belajar lintas profesi kesehatan ya. Jadi yang sekarang ini karena education, jadi nanti ada collaboration. Biasanya lanjutannya itu ketika teman-teman profesi itu ada IPC namanya, interprofessional collaboration. Kalau yang sekarang kan education, jadi kita belajar, belajar kita sama-sama mengkaji peran kita nantinya, atau ibaratnya kita sebagai satu tim kesehatan, oh saya sebagai perawat apa yang saya bisa bantu, karena semata-mata semuanya, baik dari kedokteran, farmasi maupun fisioterapi itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pertolongan kepada pasien kita. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan apa namanya kesembuhan atau menyelesaikan masalah pasien kalau hanya dari satu sisi saja, ya, dari satu sisi profesi saja. Dari misalkan ketika sakit nyeri, ya butuh obat. Oke, ada dokter sama farmasi. Dokter mendiagnosa, farmasi ahli dalam obat-obatannya. Nah, tetapi ketika dalam proses dia apa ya menjalani pengobatan, pasti butuh namanya perawat yang mendampingi begitu. Nah, setelah sembuh, kadang ada, bukan kadang ya, beberapa pasien itu juga perlu melakukan rehabilitasi, yaitu kita ada namanya tim dari fisioterapi. Ya, misal contoh paling gampang ya stroke gitu kan. Nah, itu yang ahli mengajarkan gerakan, mengajarkan apa namanya cara melatih supaya mengoptimalkan gerakan lagi itu siapa ya dari fisioterapi ya itu. Nah, Sing kuwet iku. kemudian di sini kita Ringkisku iku awalnya telu, Mas. Siji teko Subeng. oke, sebentar ada suara-suara yang lain ya. Oke. Di situ saya tuliskan ada tree learning ya teman-teman ya. Ada tree learning itu maknanya adalah kita belajar tiga hal di situ, yaitu learn about each other, kita memahami peran masing-masing, dokter, perawat, farmasi, fisioterapi, gizi dan lain-lain ya nantinya. Kalau kita sudah bekerja itu kan ya cukup banyak yang akan bersinggungan dengan kita. Kalau di UMM ya cuma empat ya, dokter, perawat, farmasi, fisioterapi aja. Nah, kemudian learn from each other. Kita saling mengisi kekurangan profesi lain. Kita belajar. Misalkan contoh, oh ya, dokter mendiagnosa gitu kan dan sebagainya, ngasih resep dan sebagainya. Pasiennya tidak mau minum obat. Nah, siapa yang mendekati? Perawat misalkan. Obatnya kok anu ya, misalkan lebih memahami siapa apoteker. Oh, habis minum obat ini kok pasiennya begini ya kondisinya. Kita tanya ke siapa ya sudah, kita tanya ke apoteker ahli ahli obatnya. Terus setelah dinyatakan boleh pulang dan sebagainya, pasien kok belum optimal ya? Nah, itu ke siapa? Ya ke fisioterapi. Kemudian yang ketiga itu learn with each other. Jadi kita melakukan tindakan bersama-sama. Ini nanti setelah IPE, jadi di interprofessional collaboration, nanti teman-teman sekalian akan melakukan itu sudah di ranah profesi, pasiennya yo beneran gitu kan, kasusnya juga beneran. Maka nanti saya minta tolong teman-teman sekalian, mumpung masih awal, siapapun profesinya, ya, apapun kondisinya, sudah jalani ikuti saja. Pak lah saya itu kurang pandai di sini, tidak apa-apa, ikut saja. Nomor satu yang pertama, kita dalam belajar itu adalah yang penting kita terlibat. Kalau kita tidak terlibat, kita tidak akan paham. Terlibat saja. Tidak usah sungkan dengan, mohon maaf ya teman saya, wah aku sungkan ya, aku gak paham obat, aku ketemu apoteker sungkan. Tidak perlu. Nah, misalkan. Kemudian yang dari kedokteran juga begitu. Dari tidak perlu sungkan dengan yang lain. Tidak apa-apa. Namanya kolaborasi, gitu kan.
Itu. Jadi saya pesan gitu karena beberapa nuwun sewu ketika sudah masuk di interprofessional collaboration itu seringkali mahasiswa itu menurun keaktifannya. Ya nggak tahu lah dengan alasan apa dan sebagainya tidak datang dan lain sebagainya itu tiba-tiba apa belum dilakukan aja sudah izin gitu kan. Nah, itu nanti mengurangi apa kemampuan kita atau membuat kita itu malah pemahaman kita tidak bisa optimal gitu. Lah Pak saya ini Pak nggak paham, nggak apa-apa ikut saja dulu yang penting. Sebelumnya ikhtiar dulu tapi dibaca, minimal membaca itu ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, nah di sini untuk interprofesional ya Islamic care gitu kan, ini dari beberapa yang ini saya fokuskan pada Islamik, yaitu di sini ada syuro ya. Yang pertama adalah musyawarah ya. Nah, musyawarah maknanya apa? Kita ada diskusi. Kita diskusi untuk merencanakan terapi bersama tanpa saling mendominasi. Gitu. Jadi maknanya kalau di rumah sakit yang dulu pernah waktu zaman saya masih praktek itu namanya morning report. Ya. Morning report itu dilakukan setengah enam dengan semua tenaga. Itu zaman dulu. Saya dulu juga belum ada IPE gitu kan, zaman saya dulu kuliah. Tapi ketika saya praktek itu sudah menerapkan interprofessional collaboration, sekarang namanya saya baru tahu. Nah, kalau dulu namanya morning report yang waktu itu saya lakukan di Rumah Sakit Universitas Erlangga gitu kan itu pagi-pagi kita kumpul, kita diskusi, ya. Nah, tapi dengan catatan kita kumpul dengan tim yang di ruangan yang sama, gitu kan. Waktu itu dokter melaporkan, saya dari perawat melaporkan, fisioterapi melaporkan, farmasi melaporkan, ahli gizi, gitu kan. Itu juga sama-sama kita mendiskusikan. Nah, tujuannya satu, kita bisa ihsan. Ihsan itu kita memberikan pelayanan yang melebihi standar kalau bahasa saya. Sesuai standar itu bagus. Tapi kalau bisa kita melebihi standar. Standarnya otomatis misalkan dari obat misalkan ya ada kasus A itu standarnya sembuhnya 2 minggu. Nah kalau kita bisa melebihi standar berarti kita bisa membuat pasien ini pulang sebelum 2 minggu. Nah ada juga pengalaman pribadi saya waktu itu prognosanya pasien ini ya mohon maaf ya ngapunten pasiennya sudah parah insya Allah tidak selamat gitu kan. Itu prognosa, ya prognosisnya begitu. Tapi waktu itu kita tim itu sungguh-sungguh kita punya target gitu kan. Ternyata dalam waktu kurang dari 2 minggu pasiennya itu pulang ke rumah ya, bukan pulang ke rahmatullah ya, bukan pulang ke rumah Tuhannya, tapi pulang ke rumah bisa ternyata. Ya dengan kolaborasi itu yang pernah saya alami. Ya. Kemudian kesetaraan teman-teman sekalian ya. Kesetaraan itu kita tidak merasa oh yang ini jadi leadernya, bosnya misalkan ini harus menurut ini mboten, tapi kita semua punya kepakaran masing-masing. Ya. Ya, dokter punya diagnosa, perawat juga punya diagnosa keperawatan, farmasi juga ada, fisioterapi juga punya, begitu kan? Kita juga punya teknik terapi masing-masing. Ya. Terus amanah, amanah itu kita bertanggung jawab. Ya. Jadi kita tidak boleh ibaratnya itu asal saja. Seringkali ketika apa kita memberikan, loh, lah katanya begitulah kan, jangan katanya, tapi berdasarkan versi pengkajian masing-masing profesi. Menurut Anda seperti apa? Khususnya perawat misalkan. Anda mengkaji versi keperawatan, berarti diagnosa keperawatan yang muncul apa? Di situ. Intervensinya apa nanti? Ada itu. Nah, kemudian adab, ya tetap karena kita orang Indonesia, adab harus kita pertahankan, etika, ya, sopan santun, cara kita berbicara, tidak memotong pembicaraan profesi lain, begitu. Kalau kita merasa maknanya belum kita pahami, kita boleh tanya ulang, gitu kan. Maksudnya bagaimana, dokter? Maksudnya bagaimana, apoteker, gitu kan? Atau yang fisioterapis juga. Nah, itu kita boleh klarifikasi, ya. Itu makanya kalau di perawat itu ada TBAK namanya, tulis baca tebak ya TB tulis baca konfirmasi itu jadi ada itu supaya tidak salah persepsi kita ya. Nah terakhir kita harus bisa berusaha konsepnya kalau dalam Islam itu rahmatan lil alamin ya membawa kebaikan dan kasih sayang ya.
Makanya kalau perawat itu sebelum masuk di praktek profesi itu nanti ada angkat janji ya, atau angkat janji sebelum masuk profesi itu salah satunya adalah kita memberikan pelayanan dengan penuh empati dan kelembutan ya, bukan simpati ya, tapi empati begitu ya. Nah, ambil contoh misalkan diagnosanya campur-campur, komplikasi begitu kan. Nah, pasien itu namanya orang mendapatkan berita buruk ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar. Ada kalau nggak salah dulu mendapatkan berita buruk ya, atau praktek itu ada ya. Jadi ada ada topiknya ya waktu kalian kuliah. Nah, itu orang pasti denial, pasti bisa jadi putus asa itu kata. Kita sebagai perawat yang mendampingi pasien hampir 20 ya, kalau bahasanya beda shift sih ya totalnya 24 jam ya. Tapi kalau satu shift aja kan kurang lebih 8 jam. Nah, itu kan kita akan mendampingi pasien melalui proses-proses itu, denial dan sebagainya gitu kan. Nah, kita dampingi pasien secara mental dan spiritual begitu. Karena faktanya orang itu kadang butuh didengarkan. Tidak usah kita kasih banyak-banyak nasihat, tidak apa-apa, kita dengarkan. Bagaimana Bu perasaannya? Dia cerita, sudah. Kita jadilah pendengar yang baik. Ya, itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini kita masuk pada kekhususan kita sebagai seorang perawat, yaitu yang pertama, sebagai perawat itu kita melakukan pengkajian juga, ya. Pengkajian, askep komprehensif itu mulai dari pengkajian, rencana intervensi, implementasi, evaluasi gitu kan. Nah, itu di mana kita melakukan askep itu biopsikososio spiritual. Yang saya tuliskan di situ, saya tambahi karena di Indonesia ada namanya kultural ya teman-teman. Kultural, budaya. Jangan dilupakan itu. Kenapa tidak boleh dilupakan? Karena perilaku seseorang itu kadang dipengaruhi oleh kulturnya. Kultur. Ya. Mohon maaf sedikit cerita ya, sedikit cerita aja. Dulu ada pasien ya. Pasien dengan gangguan jantung. Gangguan jantung, rencana mau operasi. Nah, waktu itu, mohon maaf, saya waktu itu masih mahasiswa semester 2 atau 3. Saya belum begitu pinter ya, sampai sekarang ya biasa-biasa aja. Nah, waktu itu jadi pelajaran yang sampai sekarang saya masih ingat. Ada pasien, di mana pasien itu sakit jantung itu tadi. Nah, keluarganya itu kulturnya adalah kalau orang sakit selain diobati secara medis itu dimintakan apa alternatif dari bisa jadi para kalau Islam para kiai gitu kan ustadz atau orang-orang yang baik gitu kan itu ternyata dibawakan air teman-teman kasih air doa ibaratnya. Nah, karena saya juga apa ya belum berani memberikan ibaratnya mencegah atau melarang keluarga pasien itu saya biarkan. Ternyata begitu saya tahu bahwa orang pasien jantung itu kan nggak boleh minum air banyak-banyak karena pasiennya termotivasi gitu ya, mungkin termotivasi waktu itu 2 kali kejadian saya teman-teman. Akhirnya makanya benar-benar saya ingat. Nah, itu kesalahan dari kultur teman, budaya. Akhirnya pasiennya meninggal, mohon maaf meninggal pasiennya. Jadi mungkin karena minumnya kebanyakan terlalu semangat sesek gitu kan. Nah, mungkin juga ada edem paru dan sebagainya karena berlebih airnya. Itu akhirnya pasiennya meninggal Kenapa knalpot begitu jet tempur tidak ya. Nah,